Oke, cek. Halo semuanya, selamat datang baca Seka Sport di sini. Untuk episode 6 kali ini saya akan bahas soal preview untuk GP Ceko di MotoGP dan sisanya Ipri di Formula E. Oke. Kita akan rewind GP Ceko di mana tahun lalu yang menang adalah Marc Marquez disusul Pedro Costa dan Marco Bezzecchi in the podium. Sprintnya Marc Marquez menang disusul Pedro Costa dan Enea Bastianini. Oke. Posisi sampai dapat kemana ya? Coming to the weekend, Marquez menang, dapat momentum lagi lah. Ada momentum lagi setidaknya dengan menang balapan di balapan 4. Oke. Sedangkan 2 April ya rungkat. Oke. My expectation untuk balapan di Ceko nanti itu adalah banyaknya aksi overtaking, oke? Dimana tahun lalu bilang saya udah ingat berapa banyak overtaking aksi saya menyadari itu jujur karena balapannya bisa bilang lumayan ya, nggak terlalu seru lah kalau bagi saya gitu. Jadi potensi apakah Marquez bisa menang untuk balapan GP di sini? Bisa aja. Loh, bisa aja Marquez bisa menang di GP Ceko, bisa lagi, but you never know. MotoGP anything can happen. Nah, saya pengen bahas juga soal Aprilia. Aprilia kemarin GP Watton Park rungkat. 3 dari 4 balap Aprilia rungkat. Martin nyundul Bezzecchi. Ya Martin tuh senggol betul kehilangan kontrol motornya dan nabrak Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Femina Adega, dan Fabio Di Antonio. Ya John, semoga Aprilia bisa bangkit lah dari GP Ceko ini, oke? Karena kita tahu sendiri bahwa Aprilia musim ini itu gacor parah, oke? Gacor parah. Padahal Ducati juga improve sebenarnya, dimana front end-nya mulai mendingan, tapi Aprilia lebih gila lagi step up-nya. Ingin kita tahu gitu. Nah, berita juga bahwa ada kemungkinan Alex Marquez bisa balik, tapi belum tahu nanti pantau aja terus di website di media di situs resminya MotoGP. Carl Crutchlow bakal lanjut gantiin Johan Zarco di GP Ceko dan Assen di Belanda. Tuh. Dan ya itu ya sih yang sudah dipantau sejauh ini. Dan soal untuk Moto2 ya siapa yang bisa menggantikan Juan Gonzalez? You never know. Okay? We don't know at the moment. Belum tahu siapa. Tahun lalu yang menang itu adalah si Joe Roberts. Yang menang tahun lalu itu Joe Roberts, disusul Barry Baltus dan siapa yang menang ini? Posisi 3 itu si Juan Gonzalez. Jujur bisa aja lah Gonzalez bisa pakai Brunton itu. Tapi I want to see more dari Philip Salas, oke? Bisa nggak Salas bisa konsisten saingi Gonzalez kayak di bottom pack itu one of the best race that Salas had di Moto2, oke? Terus saya Senadius juga. Dan saya pengen juga lihat juga di mana gimana Bu Aspar beraksi, oke? Di mana? Oke, weekend di mana Alonso hampir aja naik podium untuk pertama kali musim ini. Dan jujur saya pengen taruh harapan sedikit lebih tinggi untuk Alonso daripada Holgado karena walaupun mereka berdua konsisten banget. Kalau yang saya lihat sejauh ini
Alonso sedikit lebih konsisten, oke. Lebih konsisten, poinnya tuh di top 6, oke. Sedangkan Holgado sempat kami 3 periode, 3 balapan beruntun itu di luar top 6. I wanna see more from Alonso, but you never know. Karena Holgado juga sama kuat sebenarnya. I'm not discounting dari Holgado karena so consistent is that itu. But I want to see more nih Aspar in the moment. I want to see more. Gitu. Moto3 ya jujur ya Veda ya mengalami mikir yang buruk di GP Hungaria yang kemarin, di mana dia gagal jatah poin. Semoga aja Veda bisa bangkit di weekend kali ini. Oke, di GP Jeko ini semoga bisa minimal dapat poin lah setidaknya, karena ini salah satu track juga yang belum pernah dia balapan untuk Veda, oke. Dimana hanya Marco Morelli, ya saya bilang seluruh kini hanya Marco Morelli yang punya pengalaman di track ini. Pas itu dia balapan di Boy gantiin si Rushe Mudli gitu. Oke. Dan pertanyaan seperti biasa di Moto3 ini, who can stop Maximo Giles? Itu aja. Dimana selain GP Mugello, dimana di posisi 11, he's unstoppable. He's unstoppable. Dalam balapan 5 kali menang, 2 kali posisi 2, 1 posisi 11. Ini bab 1 ini emang gila sih, Maximo Giles. Gitu. Gila. Apa ya? Nextnya kita akan ke Formula E, desainnya Prix. Dimana untuk ini pertama kalinya saya bahas Formula E di channel ini. Sanya Prix. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, Formula E balik ke Sanya, dimana mereka akan balapan di Haitang Bay. Oke. Dan jujur dari layout sirkuitnya agak sedikit beda. Oke. Agak sedikit beda, dimana dulu startingnya itu sebelum chicane terakhir, oke. Kayak setelah hairpin gitu. Tuh, nanti itu layoutnya bisa cek aja di website resmi Formula E. Dan di sini jujur untuk layoutnya saya lihat layoutnya barusan ini, saya lagi lihat layoutnya. Kok chicane-nya hanya satu dong? Ini bakal ngaruh apa sih dari segi baterai manajemen baterai gitu? Apakah ini bakal jadi kayak Berlin atau kayak Monaco? That's one thing I don't know. Oke. Dan ini saya pengen juga sign preview jadi. Dan terakhir kali kita marah sekali bukan terakhir kali kesannya Pak. Ini cuma sekali nih kesannya. Ini habis weekend kali ini 2 kali Pak. Utusannya IPRI bakal disangkakan hanya sekali, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 2 siang di sini, di sana jam 3. Di sisi sini selesai 1 jam. Dimana free practice 1 itu jam setengah 4. Free practice 2 itu setengah 8. Free practice lalu qualifying jam 10 kurang 20 menit, 9.40. Dan balapan dimulai pada pukul 2:05, 14:05. Oke. Di balapan desainnya tahun 2019 itu yang menang adalah Jean-Éric Vergne, disusul Oliver Rowland, itu podium pertama Rowland di Formula E beserta Nissan.
Lalu dan Anthony Felix da Costa pos 3, ada Andre Lotterer, Daniel Abt, dan Andre Lotterer, si Daniel ini saya lagi lihat, Sanya, oke. Dan yang pos 5 John D'Ambrosio, fast cover line Sebastian Boy, Mitch Evans, dan Felipe Massa top 10. Oke. Dimana teman bapak itu Diaz tercita. Disusul Oliver Turvey, Dom Tillman, Edo Mortara, Robin Franz, dan Lucas Di Grassi. Mana Robin Franz dan Lucas Di Grassi ditumbuh sama Sebastian Buemi. Oke. Jujur ekspektasi saya untuk Babangan ini ya, bisakah Evans mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen? Atau adakah map lain seperti Roland Orton atau Verline itu yang bisa ngejar Evans ini? Nah, tambah juga siapa yang bisa ngetin Jaguar nih? Jangan lupa, 2 balapan pertama musim ini, Jaguar tidak nyetak poin sama sekali. Kalau balapan kemudian, pimpin klasemen tim dengan sisi 24 poin di depan Porsche. Oke. Ini saya bacakan aja klasemennya untuk setelah 10 ronde, Mitch Evans pimpin klasemen dengan 128 poin, disusul Oliver Roland 19 poin dengan 109 poin, Edo Mortara pos 3, pas cover line, Nico Muller, Adolphus Da Costa, Cassidy, Dennis Buemi, dan De Vries in your top 10. Lalu ada Pepe Marti, Joel Eriksson, Dragovic, Dictum, Bernard Van Nato, Gunter, Di Grassi, Zemolan. Jadi semua balap sudah dapat poin, oke? Oke. Untuk klasemen tim ada Jaguar, Porsche, Mahindra, Nissan, Envision, Andretti, Citroen, Cupra, Kilo, Penske, dan Yamaha. Oke, ini saya pengen juga untuk video kali ini saya pengen bahas karena sedang ultimate season, saya pengen nilai performa semua tim dan balap sejauh Formula E sejauh ini, oke? Oke. Ini saya akan urutkan sesuai klasemen musim lalu dari urutan. Patokan di tim aja, oke? Saya akan patokan timnya, oke? Dimana saya akan urutkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, oke? Di klasemen. Kita mulai dari Lolo Yamaha dulu. Lolo Yamaha up, oke? I'll be honest with you. Ya, ini sudah ekspektasi bahwa Lolo Yamaha bakal struggling sepanjang musim. Dimana sebenarnya Lolo Yamaha mereka step forward lah setidaknya gitu. Dimana mereka bisa mimpin balapan dengan Lucas Di Grassi di depan Maloney di GP Berlin. Tapi masalah Lolo Yamaha sekarang ini hanya satu, adalah penghematan baterai. Karena bisa bilang mereka ini lumayan boros dari segi penggunaan baterai, oke? Ini saya akan kasih nilai juga. Lolo Yamaha I'll give it 6. Dan saya kasih 6 juga untuk Di Grassi dan Maloney, oke? Terus kita ke Cupra Kiro. Jujur, not much to say. Dan Cupra Kiro ini so far, tapi the good news is di Cupra Kiro ini adalah mereka sudah punya 2 pembalap yang solid, oke? Makanya di mana dan Dictum ditemani sama Pepe Marti yang bisa bilang balap di F2 lumayan solid. Jujur, ini saya mau jujur saja, saya sedikit kecewa sama Dan Dictum musim ini, oke? Sedikit kecewa. Kenapa? Soal musim ini dia tidak konsisten, satu. Kedua, saya juga tidak senang sama Dan Dictum soal attitude-nya pada saat dia setelah tumburan sama Da Costa. Dimana katanya dia langsung ninggalin sirkuitnya. Ninggalin sirkuit gitu. Sampai Cupra Kiro ngasih warning ke Dan Dictum atas tindakannya gitu.
Dan jujur, ini musim yang sedang lumayan mengecewakan untuk Tottenham, walaupun dia sudah nyetak 2 kali pole position. Kayaknya bukan sekali 2 kali deh, ini 3 kali kok saya nyetaknya Tottenham dapat pole. Ini baru 2 kali, sorry 2 kali. Cuman somehow musim ini mengecewakan banget sumpah. Dibanding musim lalu, di mana musim lalu dia sampai nge-carry tim ini, nge-carry banget tim Cupra Kiro ini, tapi musim ini jeblok. Dan malahan Pepe Marti yang bagus di Cupra Kiro, di mana dia bisa naik bawa tim ini naik podium di Monaco. Okay. Untuk Cupra Kiro untuk musim ini give it a 7. Okay. Pepe Marti gue kasih nilai 8 karena ini musim pertama dia sudah langsung tak podium. Dan untuk Tottenham give it a 4. Oke. Sangat tidak konsisten, sangat menurun. Sangat tidak konsisten musim ini, dan musim ini lumayan menurun. Tottenham musim ini, I'll give it an honest opinion about Tottenham itu. Lumayan menurun. Oke, kita lanjut ke posisi 8 klasemen total, which is Maserati yang sekarang ganti nama jadi Citroen. Di mana Nick Cassidy dan Jean-Eric Vergne. Jujur, saya mulai coba dari Vergne dulu. Ini saya lihat bahwa musim ini Jean-Eric Vergne itu makin lama makin turun. Itu. Dibanding musim lalu, jeblok parah. Oke. Di musim lalu dia masih bisa nyetak podium ini. Musim ini tidak kelihatan sama sekali. Di mana dia hanya tetap 4 kali top 10, 3 kali posisi 8, 1 posisi 9. Okay. Quarter lackluster season untuk Jean-Eric Vergne. Nick Cassidy startnya lumayan bagus sebelum mereka sama setelah Meksiko, cuman perlahan-lahan nurun, tidak konsisten banget gitu. Dengan paket Citroennya yang susah diharapin lah untuk saing di papan atas secara konsisten. Dibandingin powertrain Nissan, dibanding powertrain Jaguar, dibanding powertrain Porsche, ini jauh dari ekspektasi sih dan untuk powertrainnya Stellantis. Tuh. So untuk timnya Mazda give it a 6, kasih lagi give it a 7, Evan aku kasih 5. Oke. Kita lanjutkan Vision. Lumayan step up dibanding musim lalu. Boy bisa creeping in the top 10, bisa dapat poin gede. Joel Eriksson bisa somehow bisa nutupi ketertinggalan Vision gitu dengan nyetak poin terus gitu. Walaupun dari segi performanya ada sementara yang Buemi, tapi sama pada saat Buemi jeblok, Eriksson tidak bisa nutup gitu. Kayak pada saat di GP Monaco kemarin, Buemi di posisi 17, tapi Eriksson bisa posisi 7. Make up the points untuk Vision itu. So Vision untuk ratingnya not much to say. 7 untuk semua, baik tim maupun pembalapnya, oke? Lalu lanjutkan Andretti jujur aja sih. They start strong, but tengah musimnya struggling. Gitu. Lumayan struggle banget. Gitu. Sehingga ya I expect more. I'll give it a 6 untuk Dennis, dan untuk Dragovic startnya masih struggling, tapi mulai dapat momentumnya sampai dia dapat naik podium di Monaco balapan kedua. I'll give it a 7 untuk Dragovic, oke? Dan untuk timnya overall, I'll give it a 6. Karena I want to see more dari Andretti. Jujur, I need to see more. Ouch, so sorry.
Lalu ke Diaz Penske. Jujur, bagi saya ini adalah tim paling mengecewakan di Formula E musim ini. Jujur, jablok banget musim ini. Di mana Taylor Bannett keteteran di posisi 15, Gunther 18. Ini saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Diaz Penske sekarang ini, kok mereka bisa sejeblok itu. Padahal musim lalu Gunther bisa nyetak 2 kali menang. Musim lalu Gunther bisa nyetak 2 kali kemenangan, Bannett bisa saing di papan atas. But sama musim ini, dia non-existent. Padahal untuk Gunther, start mereka lumayan bagus loh. Gunther posisi di Sao Paulo, Taylor Bannett posisi 4 di Meksiko. But after that, gone, non-existent. Keteteran banget. Gitu. Dan semoga aja di GP saya nanti I expect more dari Diaz Penske. Saya harap Diaz Penske bisa bangkit lah dari desanya ini. Because what happened? Because so far this season purely embarrassing. Jujur, saya nggak bohong ini. Lalu kita ke Mahindra. Mahindra somehow keep the expectation on a high level. Montana bisa konsisten bersaing di point, sedangkan De Vries bisa meraup kemenangan di Monaco balapan pertama itu. But I want to see the consistency, at least tetap bersaing di papan atas. I want to see more, okay? Tapi so far so good. Nama itu ratingnya, terus saya lupa juga tadi Penske. Itu saya nggak bisa kasih lebih dari 4 sih. Di Penske kasih 3, anjir. Mengecewakan banget, sumpah. Bannett kasih 4, Gunther, itu saya 0 musim ini. 0. Jelek banget musim ini. Gunther jelek banget musim ini. Ya, tapi Gunther kan di atas dikasih mana nih, ya timnya sekarang gimana nih? Dikasih sama Malone ini kan di Lola Yamaha up. Dimana dari segi tim ya, oke, tim memang berpengalaman lah, dimana mereka kan sempat balapan sama dengan Audi gitu. Tapi kalau segi powertrain mereka baru pak, baru musim kedua tuh powertrainnya up. Penske pak, dulunya dengan racing pas sama Diaz yang sudah ada di gridnya sejak musim 2. Mengecewakan banget, I'll be honest with you, embarrassing, maluin banget musim ini untuk Diaz Penske, Diaz, Gunther dan Bannett, oke? It's embarrassing. Gitu, saya kecewa banget. Lalu untuk Mahindra, saya pengen ngasih rating ya 8 untuk tim tantang untuk balap De Vries 7, Mortara 8, oke? Karena De Vries lumayan keteteran banget musim ini, oke? Sangat tidak konsisten. Lanjut ke pos 3 kasih musim lalu, yaitu Nissan. Okay, I'll be honest with you. Okay. Sangat-sangat tidak konsisten. Jujur. Roland, oke, dia nyetak poin podium banyak lah. Sekarang nyetak berapa? 7 kali podium. 6 malah. Tapi di luar podium, dia bisa masuk 10 besar enggak? Tidak. Keteteran banget dia. Jadi Roland ini, setiap kali dia dapat podium, saya selalu naik podium. Setiap kali dia dapat poin, selalu naik podium gitu. Nato, kok makin jeblok Nato musim ini. Musim lalu sudah jeblok, musim ini makin jeblok gitu. Nggak bisa nggak banyak sih. Untuk Nissan I'll give it 7. But overall, oke lah. Kasih ngampun lah, kasih 7 lah untuk ini. Roland kasih 8 karena main extraordinary. Walaupun ya masih banyak yang dibilahin. Nato ngaku mau ke, kalau Nato saya cuma bisa kasih 4 sih. Jujur.
Lalu posisi 2 kita ke Jaguar. Jujur, ini tim, oke, somehow bisa meraup banyak poin. Padahal qualifying mereka biasa aja. Gitu. Apa ya? Ini saya kata-kata soal I don't know how to explain Jaguar ini, oke? The Costa, oke, musim pertama ini adjustmentnya. Evans Soderan sudah membuktikan bahwa musim lalu it's a fluke. It's a fluke musim lalu. Bukti pada sekarang dia memimpin klasemen kok. Dia pengen bukti bahwa dia bisa kok jadi juara dunia Formula E. Dan tahu juga dia lah musim terakhir Evans bersama Jaguar. Padahal musimnya balapan pertama Jaguar tuh belum nyetak poin sama sekali. Mau tau di mana turning point-nya? Pada saat di GP, pada saat di Prix Miami. Nah, setelah mereka mulai dapat momentum menang. Dan jangan salah, musim ini tim yang nyetak banyak menang, dengan kemenangan paling banyak itu Jaguar 4 kali. Porsche cuma 2 kali. Andretti Citroen, Mahindra Nissan itu cuma sekali. Oke. Jaguar 4. Ini tim gila. Oke. Walaupun itu saya ada poinnya sedikit harus dibenahi, oke. Qualifying mereka harus dibenahi lagi, oke. But I'll give it, baik dari segi balapnya, tim mau pembalap A9. Tapi untuk Costa I'll give it 8 karena Costa masuk The Costa sorry. Untuk The Costa I'll give it 8 karena I wanna see more consistency di The Costa, oke. Lanjut ke Porsche. Sang juara bertahan untuk tim, klasemen tim, oke. Jujur, ini Porsche dari season 9 kah? Kok bisa nggak konsisten ini? Menurut Rocky understandable bisa dalam penyesuaian musim pertamanya. Verlaine ini yang surprising kayak ini Verlaine di musim 9 kah sih? Is this Verlaine from season 9? Dimana dia sangat tidak konsisten. Dan kemudian saya nggak harap banyak memang karena ini musim pertama dia di Porsche. So untuk rating kali ini I can only give Porsche an 8. Verlaine I give 7. Muller gave him an 8. Oke. Oke, itu dulu untuk video kali ini, episode kali ini. Oke, lumayan lama, panjang lah, hampir setengah jam. Sekian ya, thank you banget nonton. I'll see you next video and see ya.